بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم
وأولئك هم المهتدون. صدق Ya Rabbal, apatah lagi kita dengarkan namanya disebut. Apa dia MC Ustadz tadi? Apakah dia penceramah-ceramah apapun bentuknya? Bila Ustadz menyebut namanya Rasul Nabi Muhammad, maka kita semua yang mendengarkan menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menjawab, Rasul bilang dalam sebuah hadisnya, wal bakhilu, orang yang paling bakhil di antara umatku, paling kikir kata Rasul. Man sukirta indahu inainai langgar gareng ku disebut bersesena, dia dengar namaku disebut, falam yusalla alayya, dan dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, itulah umatku yang paling kikir, paling bakhil di dunia. Bukan kikir kepadaku kata Rasulullah, dia tunjuk dirinya, bukan kikir kepadaku, tapi kikir kepada dirinya sendiri. Karena itu salawatmu, syafaat untukmu, pertolongan buatmu, untuk kita sama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya ulangi, Nabi Muhammad Jenenu, saya kira di surga duduk. Saya tidak bisa duduk dulu, biar mau berdiri. Hukum nggak protokolkan. Kasakinya boleh. Iya, kasih banyak. Maka itulah kepada kita semua salawat, lahiriahnya salawat, hakikatnya syafaat untuk kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka olehnya itu kepada jamaah takziah di mana kita mendengarkan ceramah, bila ustadz menyebut Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menjawab, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Nalangir jareng kunisabu, dia dengar namaku, falam yusalli alayya, nah tidak, memang tidak dia sebut sallallahu alaihi wasallam, dia tidak jawab sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, itulah umatku yang paling kikir di dunia. Masa cuma salawat kita ini dibilang kikir? Dia tidak mau mendapatkan pertolonganku, dia tidak mencintaiku. Maka Rasulullah mengatakan, ayo bila kau dengar nama aku disebut, jawab ki sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab, tidak kikir, yang diam kikir. Kikir kepada dirinya. Dia bilang, Ustaz, hatiku kasih keluar ki. Semua yang bersalawat menyebut namanya Rasul, Rasul mengatakan, saya itu memang sudah mati lahiriahnya, tapi hakikatnya saya belum mati, saya ada, hadir. Saya dengar ki semua umatku yang bersalawat kepadaku, nasakku garengku kulangir ki, ku tahu ki dimanapun bertempat tinggal itu umatku, ku dengar semua salawatmu. Makanya Rasul juga dijaga oleh malaikat, kuburannya, makamnya Rasulullah dijaga oleh malaikat. Malaikat juga mengatakan, ya Rasulullah, saya juga menjadi saksi dari kemudian nanti bagi umatmu yang senantiasa menyebut namamu. Saya juga dengar ya Rasulullah, saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini mereka umatmu yang mencintaimu. Maka Rasul mengatakan, ya saya tahu, dan saya akan menjadi syafaat menolong masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu jamaah takziah, kalau mau ditolong masuk surga, Rasul cintailah dia, sebut namanya, ikuti sunnahnya, laksanakan syariatnya. Maka itulah tanda cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat yang lain, siapa yang paling besar suaranya? Yuk, inai paling lompo sarana menjawab sallallahu alaihi wasallam, yaumal ba'si, hari pembangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan, dibangunkan dari kuburnya. Kapan itu manusia dibangkitkan dari kuburnya? Belum ada sekarang ini. Masih berada masing-masing di kuburnya, menunggu yaumal kiamatil kubra, datangnya kiamat besar. Sebab kiamat itu ada dua, kiamat kubra besar, kiamat sugra, kiamat kecil. Kalau kiamat besar masih jauh, masih ada orang ngaji seperti tadi,
masih ada orang azan di masjid, masih ada orang mengajak kepada kebaikan, tertunda kiamat besar miliaran tahun yang akan datang. Tapi kiamat kecil almarhum di usia 70 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiamat baginya. Kiamat apa ini? Kiamat cakdi, kiamat mabicu kecil, dipanggil satu persatu, itu kiamat kecil namanya. Makanya itu Bapak Ibu jamaah takziah, dari tina panya tuntama dari surga, tina tumpanya tuntama neraka. Kenapa selalu dibilang masuk surga, masuk neraka? Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, bahwa nyawanya orang mati kalau dia meninggal dan dia orang beriman, orang yang tukang sholat, maka insya Allah nyawanya dibawa di surga Illiyin. Yang mati, yang meninggal jasad tubutan nih, nyawa tidak meninggal, tidak mati, pindah alam, pindah tempat. Di mana nyawanya orang beriman almarhum, di mana nyawanya? Dibawa di surga Illiyin. Nah iya nyawana tumatappa katau masambayang atau malaka rikaraing Allah Ta'ala ni erang ri malaika kanyawana mangeri surga Illiyin. Jadi semua nyawana orang yang beriman di surga Illiyin. Mangka punna tumatea tu kafir tu jangan sambayang ni erantongi nyawana mangeri neraka As-Sijjin. Ni pantama geri neraka As-Sijjin, dia juga rasakan siksaannya bagaimana neraka. Begitu pun yang masuk di surga Illiyin, nikmat dan enak dia rasakan. Kapan dia datang di kuburnya? Dalam riwayat dalam kitab Al-Angga'i 3 malam, malam 5, malam 7, malam seterusnya. Batu inyawana almarhum mangiri kuburukna nanakano manyawana ri batang kalenna. Oh batang kalengku ngapa magontulas sok. Coba gitu. Nyawa berbicara, kenapa mako? Makanya itu Bapak Ibu jamaah takziah, kalau disiksa di kubur, dimasukkan kembali nyawanya orang di batang kalina, nampak nikutak nan rimungkar inakiri, nampak pun natena nan sing jawab, nampak dipalu-palui. Nah kasiya ki Pak Resi karena bergabung nyawana dengan batang kalina amuter. Tapi kalau tidak ada nyawanya nan sesa i batang kalina, ising kamu jitu batang munti. Tidak dirasakan sakitnya. Karena yang merasakan sakitnya ialah nyawata. Makanya Bapak Ibu jamaah takziah, insya Allah orang yang paling besar suaranya menjawab sallallahu alaihi wasallam. Yaumul ba'ats, dibangunkan dari kuburnya nanti bercahaya mukanya bagaikan bulan purnama, sinar mamurpana. Alhamdulillah. Iya, para malaikat kagum. Mang umat digadai ke umat yang tadi jalan, rombongan yang jalan tadi menuju kepada masar. Itu kalau kita bangun dari kubur menuju ke satu tempat namanya pada mahsyar. Itu yang jalan tadi gelap-gelap di semua mukanya, lek ngasing rupana singka masungkok kulit lena. Ikau singa rekam rupana ngasing. Mang umat diganai ke umat, maka dia menjawab ummati Muhammadin. Kamu semua ini umatnya Nabi Muhammad. Ayo, jangan ada kikir kepada dirinya. Apa gerangan amalmu? Kata malaikat, sampai kamu percaya kamu. Maka mereka menjawab, malaikat, bila disebut namanya nabiku, pun nisabu karena nabiku Nabi Muhammad, inak kepali lombo sarangku menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dari kata mama pun air kini bandar kuburuta singar rupanta ayo berteriaki, tapi pun air kisasan dodo mau kenal lobet mau kepode berteriak mama. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan aku tahu yang pun saran. Alhamdulillah. Iya. Kenapa tidak? Cuma kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka inilah kata Rasulullah, cintamu kepada aku, sebut namaku. Kalau kau cinta kepada aku, sabuk garengku, yakni salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah sangat mencintai umatnya.
detik-detik akhir hayatnya Rasulullah begitu dicabut rohnya, 3 kali dia ulangi, ummati, umatku. Umat yang mana disebut-sebut, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir apa dia bilang? Wassalah wan nisa, jagai sembayanmu dan jaga perempuan. 2. Kenapa sholat disuruh jaga? Karena sholat adalah tiannya agama, imaduddin. Kenapa disuruh jaga perempuan? Karena perempuan ialah tiannya negara, imadul bilado. Jadi jangan disia-siakan. Ada 2 rasul dia pesan, jaga sholatmu dan jaga perempuan. Jangan pernah kau sakiti perempuan. Awas para suami-suami, jangan sampai menyakiti perempuan. Nah, inilah kepada kita semua jamaah takziah. Rasulullah begitu cintanya, ummati, umatku. Tinamnya mendekat anak kita, banengku, istriku, atau anakku, atau cucuku Hasan dan Husain. Tapi dia bilang ummati, umatku. Bahkan umat yang terdekat nanti di dalam surga kepada Rasulullah mengangkat 2 jarinya, telunjuknya dan tengah jarinya. Apa dia bilang? Yang tidak ada mengantarai dalam surga dengan saya, kayak jari telunjukku dengan tengah jariku, ialah umatku yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah hidup dengan saya, tapi dia senantiasa beriman kepada aku dan cinta kepada aku. Siapa mereka? Kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah. Pun mai ke Makkah, mai ke Madinah, siaran di makamnya Rasulullah, kita cuma itu intip-intip masuk dengan bundaran-bundaran besar begini, kita intip, oh di mana makamnya Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, begitu kita lihat, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi mengatakan, kulihat ke muslimin, kulihat ke haji intan, datang ke lagi umrah, alhamdulillah, Pak Haji. Ini kena kita, semua kita berikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Sahabatullah. Rasulullah berdiri di kuburnya, di makamnya. Makanya Rasul mengatakan, saya memang sudah meninggal, tapi saya hidup di sisimu, saya melihat kalian semua. Makanya itu jamaah takziah, ayo cinta kepada Rasulullah senantiasa kita sebut namanya, yakni salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu cintanya Rasulullah, nanti kiamat terjadi. Sebelum manusia dibangunkan semua dari kuburnya, Allah bilang kepada Israel, pencabut nyawa, Israel, ya Allah, masih ada yang hidup, masih ada ya Allah. Siapa lagi? 2 mama ini yang hidup ya Allah. Yang lain sudah meninggal. Jibril meninggal, Mikail meninggal, Israfil meninggal. 1 malaikat yang belum meninggal, pencabut nyawa, Israel dengan iblis. Kenapa iblis terakhir kedua meninggal? Karena iblis juga minta kepada Allah waktu diponis, kau iblis, karena kau tidak mau sujud sama Nabi Adam, maka kamu, saya ponis kamu di hari kemudian nanti tidak perlu ditimbang amalmu, tidak perlu semua dia kamu langsung masuk neraka, pihak abadah, kekal di dalam. Nah karena iblis, ku terima karim, saya terima pemberianmu ya Allah, tapi saya minta kepadamu juga. Kata Allah, apa nupala? Ya Allah, panjangkan umurku. Untuk apa panjang umurmu? Kata Allah. Kata iblis, saya kan sudah diponis masuk neraka, pihak abadah, kekal di dalam. Jadi panjangkan umurku ya Allah. Mati sebuah pi anak cucu Adam, baru saya meninggal, saya paling belakang. Untuk apa? Saya cari teman ya Allah, supaya ada temanku masuk neraka. Jadi sekarang itu iblis gentayangan di mana-mana, dipanjingkul cari teman. Boya iagan iblis. Jadi awas iblis sekarang itu di mana-mana gentayangan, mengajak orang kepada yang tidak baik. Nah karena dia mau komen sambayang, ini itu biasa. Maka sampai dengan yang saya sampaikan namamu lewat kontur surga, ya Allah, perlu ditampak di hari kemudian surga, neraka. Kalau tidak ada di surga, ada di neraka. Di neraka tidak ada tempat lain. Nah kalau lewat di surga tidak ada lewatnya. Makanya Bapak Ibu jamaah takziah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah Allah bilang, Israel ambil nyawanya iblis, lari ya Allah, buru
kamu sudah kukasih yang namanya kekuatan mengalahkan semua yang kuat. Israel sudah diberikan oleh Allah, mendapatkan dimanapun dia bersembunyi. Walau kuntum fi burjin musayyadah, sekalipun di dalam tempat yang kokoh, Israel pasti dapat. Laki mai penolong, pun ajalakmu sudah sampai. Buru lari lari iblis dari arah barat ke timur sampai ke timur. Ada di sana Israel berdiri. Apa nak bilang iblis? Lama aku tunggu. Luar lacir kita karena iblis lacir. Ulah hari ni singkam aja kilat. Angapan harus cerang yang oleh Israel. Ada di sana menunggu. Wah, balik ke barat. Sampai di barat, sampai di sana ada lagi di sana Israel berdiri. Apa nak bilang? Duluan gagang. Lari ke timur. Sampai di sana mau balik. Besok ni lumpuh tidak bisa berlari. Apa nak kena iblis? Ambil nyawa aku. Ditarik, dicabut. Allah bertanya lagi, Israel masih ada yang hidup? Masih ada ya Allah. Siapa lagi? Tinggal saya ya Allah. Allah bilang kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa mati. Malaikat saja mati, apalagi kita. Siapa yang ngambil nyawaku ya Allah? Allah bilang ambil sendiri. Kamu pun cabut nyawa. Masuk muka di kamar, ucap kami Israel, kanami ukhruju suluk maka keluar nyawa Israel, maka keluar nyawa Israel, maka innalillahi, mati juga Israel. Disitulah Allah menggema-gema suaranya dari kemudian nanti, mana itu yang mengaku sebagai Tuhan? Mana itu Raja Namrud? Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan. Mana Fir'aun? Allah bilang ternyata tidak ada Tuhan yang wajib disembah saya. Allah itu kayak tongi apa istilahnya memamerkan anak-anak saya. Disitulah Allah begitu semua makhluknya sudah meninggal. Maka Allah mengatakan membangun apa? Menghidupkan makhluknya Allah yang duluan dia hidupkan 4 malaikat. Ruhul Kudus, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Begitu dia hidup yang 4 malaikat, apa Allah bilang sama malaikat Jibril, sebelum manusia semua dibangunkan dari kuburnya, sebelum ditiup sangkakala yang ketiga, ialah bangun manusia dari kuburnya, saya mau bangunkan dulu kekasihku. Bangunkan dulu kekasihku. Siapa kekasihnya? Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunkan dulu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, kami tidak tahu lagi di mana makamnya Rasulullah. Karena dunia sudah merata dengan tanah. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah sudah merata dengan tanah. Air laut tidak ada lagi air laut. Tanah sudah merata, gunung-gunung, bangunan semua hancur. Apa kata Allah? Jibril, kalau kau lihat cahaya punah cini kusingara, datangilah cahaya itu. Maka itulah makamnya kekasihku. Kau akan lihat di sana. Begitu Jibril melihat cahaya, maka dia datang dengan 4 malaikat. Sampai di sana ternyata Rasulullah ialah bagaikan orang tidur di atas ranjangnya di dalam kelambunya. Coba makanya orang mati Bapak Ibu jemaah takziah berwajib. Kalau dia orang baik tukang sholat, maka Allah jadikan kuburannya raudatun min radil jinan, di antara taman-taman surganya Allah. Enak dan nikmat dirasakan, bagaikan orang pergi umrah tinggal di hotel bintang 5, yaitu Sapwa Tower, Bunda Sapta Tower yang kita sama-sama tinggal ini. Iya, Haji Intan. Itu kalau bintang 5 enak, serba enak di dalam. Mau yang hangat ada, yang dingin ada. Ada jemaah aku bilang bintang 7 salah Ustaz. Karena bintang 7 itu dengan ulunna. Tidak ada bintang di atasnya 5. Bintang 5. Udah bintang 6 ngapain Jo? Boleh waktu. Bintang 5. Enak dan nikmat dia rasakan. Itulah nikmatnya di dalam kuburnya. Allahumma ja'alhu min kuburi min ra'udatul jannah. Jadikan kuburannya almarhum taman-taman surgamu. Amin ya rabbal. Yuk coba kita. Tapi punah sebaliknya, jurang-jurangnya neraka. Disitulah Bapak Ibu jamaah takziah. Begitu datangi 4 malaikat, ternyata Rasulullah
bagaikan orang tidur. Makanya Bapak Ibu jamaah takziah, orang mati itu menunggu kiamat dua juga kemungkinannya. Kalau dia Allah jadikan taman-taman surganya Allah, sekalipun dia namanya memati kira-kira ratusan ribu tahun bahkan miliaran tahun, begitu dibangunkan dari kuburnya, apa dia bilang? Kayak tidur aja 2 jam, 3 jam, langsung menikuti. Woi, lama kok kiamat ini. Kenapa? Karena nikmat dia rasakan. Tapi orang-orang yang di neraka, apa di kuburnya dijadikan oleh Allah juran-jurannya neraka, baru sebenarnya kemarin dia meninggal. Apa namanya, zaman terakhir. Dia bilang baru ke 1 bulan meninggal. Tapi kurasa kayak ratusan tahun mah di kuburku. Kenapa kata malaikat? Karena saya setiap saat tidak ada waktu tanpa siksaan, dipalu-palui terus. Wa na'udzubillahi min zalik. Makanya Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran orang-orang yang ada di kubur sana. Begitu Rasulullah bagaikan orang tidur, Jibril yang bangunkan. Ya Rasulullah, bangun maki. Begitu Rasulullah dia bangun, dia buka matanya, dia tatap wajahnya malaikat Jibril. Langsung Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haulai? Apa yang terjadi ya Jibril? Apa yang terjadi ya Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, kiamat telah terjadi. Manusia akan dibangunkan semua dari kuburnya. Tapi Allah bilang, bangunkan dulu kekasihku sebelum manusia yang lainnya. Maka Rasulullah begitu dia bangun, apa dia cari jamaah takziah? Aina ummati Jibril. Saking sayangnya Rasulullah, di waktu dia dibangunkan dari kuburnya, dia tidak cari istrinya, anaknya Siti Fatimah, Hasan Husain, cucunya, tapi Rasul mengatakan, aina ummati Jibril, di mana umatku semua Jibril. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang dicari oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, nikmat dan enak berjumpa dengan Rasulullah. Setelah itu barulah dibangunkan satu kuburan dulu, isinya kubur. Menurut dalam riwayat ialah isinya kubur yang ada di Baqi, Madinatul Munawwarah. Karena di sana itu Baqi sepanjang luasnya itu, alhamdulillah. Makanya kepada kita semua jamaah takziah, kalau ada jamaah umrah meninggal itu di Madinah maka di Baqi. Kalau di Makkah dia meninggal bukan di Maklak, tapi dibawa di Selayar namanya, jauh dari kota, yaitu Selayar namanya. Maka olehnya itu, setelah itu barulah ditiup sangkakala malaikat Israfil, maka kita semua bangun dari kubur menuju kepada mahsyar. Itulah proses dari kiamat. Olehnya itu jamaah takziah, ini baru salawat yang saya sampaikan sudah setengah jam. Belum takziah. Takziah kira-kira 2 jam. Jadi 2 jam setengah. Oke? Deal? Mampu Jaki? Iya, saya tidak mampu berdiri. Kata bajit tangan mempo. Nggak kesalahan mempo. Kata kador kecikurot. Nggak kador to bersyukur pamenting. Si kador gini. Bapak Ibu jamaah takziah, almarhum melihat kita. Na cini ngasan kini 40 bangi pimaten na tumate ana bokoy balakna nia inja ina cini bija-bijan na cini sepe-sepe na cini anakna na ipak desi landri kamate angku nasaba anak-anak gak berubah-ubah itu nito Pak Arsi betul sakit betul nyawanya ditinggalkan oleh ayah oleh ibu, tapi ada juga anak, mudah-mudahan tidak ada di sini. Mudah-mudahan tidak. Ada juga anak ngaruh tapi dalam hatinya senampai saya ambil semua harus yang ditinggal. Oh ini manguah. Ya Allah. Jadi dalam yang namanya kematian menangis, oke. Tidak dilarang menangis. Siapa bilang dilarang menangis? Yang dilarang ialah meratap, mapitoto, mapiram. Rasulullah meninggal anaknya yang namanya Ibrahim di umur berapa bulan. Begitu dia meninggal karena selalu main-main Rasulullah di setiap menjelang subuh terkimbang namanya Ibrahim. Rasulullah mencari kebiasaannya, dia menangis bercucuran air matanya, bahkan keluar ada didengar suara